Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk berdiri di depan di atas mimbar dalam rangka menunaikan amanah yang diberikan oleh pihak DKM. Insya Allah saya akan membahas tentang sebuah surat di dalam Al-Quran yang tentunya sebetulnya kita sudah hafal dan bisa jadi setiap sholat kita baca, dan takbir Allah tadi pun dibaca oleh imam di rakaat pertama. Surat apa Pak? Surat Al-Adiyat, surat ke-100, terdapat di juz 30 ya, tentang surat Al-Adiyat. Sering kita baca, sering kita dengar, tapi apakah kita sudah paham kandungannya atau belum? Ya Allah. Kita akan bahas sebagiannya saja karena keterbatasan waktu, insyaallah. Baik, Bapak-bapak sekalian, di surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang dan tengah-tengah. Jadi di ayat pertama ini Allah bersumpah demi kuda. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah demi kuda, Pak? Tidak demi misalkan raja tapi singa ya. Tidak demi singa atau demi monyet misalnya. Kenapa harus demi kuda? Jadi untuk kultum itu dua arah ya Pak ya, bisa komunikasi. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, khatib menyampaikan, ya jamaah hanya menyimak saja, tidak boleh berbicara satu-satu. Tapi kalau ceramah atau kultum itu boleh ya. Saya tanya sekali, kira-kira kenapa Allah bersumpah demi kuda? Tahu? Allah a'lam bishawab. Kenapa tidak demi harimau, demi singa misalnya, tapi demi kuda? Jadi sebetulnya Bapak-bapak sekalian, ketika Allah bersumpah, maka yang menjadi objek sumpah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Contoh, wat duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal laili, demi waktu malam, wal asr atau wal asri, demi waktu asar, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa namanya waktu itu sangat-sangat penting. Tapi ini kenapa wal adiyat, demi kuda? Saya lanjutkan dulu terjemahannya ya. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal muriyati qadaha. Ya, dan kuda yang memercikkan bunga api. Maksudnya apa? Maksudnya karena namanya kuda itu larinya kencang, ya, kuku kakinya atau tapal kudanya itu bergesekan atau berbenturan dengan batu, sehingga menimbulkan gesekan dan memercikkan api. Ya, itu di makna ayat kedua. Ayat ketiga, fal mughirati subha, dan demi kuda yang menyerang di waktu pagi hari. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan perang, maka waktu yang paling tepat untuk menyerang musuh adalah subha, di waktu subuh, waktu pagi. Kenapa? Tarun kene masih pada ngantuk, dulu kene gitu. Jadi diserang dalam keadaan lalai ya. Lalu kemudian di ayat keempat, fa'asarna bihi naqa'a, Allah berfirman, kuda yang larinya cepat itu mereka menerbangkan debu. Di ayat kelima, fawasatna bihi jam'a, ya. Lalu kuda-kuda perang tersebut memasuki ke tengah-tengah pasukan musuh. Ya. Jadi di ayat pertama Allah bersumpah demi kuda yang berlari dengan kencang, dengan tengah-tengah. Di ayat kedua sampai ayat kelima itu kondisi yang tidak ada satupun hewan lain yang melakukannya, hanya kuda saja yang melakukannya. Baik lagi ke pertanyaan awal, kenapa harus kuda? Yang jauh. Kenapa harus kuda? Ya, kenapa tidak hewan lain melainkan
coba bayangkan kuda. Kuda itu rumahnya kayak begitu ya. Tempat buang airnya begitu. BAB-nya juga di situ juga kan ya. Makan apakah kayak kita pakai piring, pakai sendok gitu, enggak kan ya. Seadanya dengan tanda kutip. Tapi pengorbanannya, kesetiaannya, rasa syukurnya kepada tuannya, kepada yang ngurusnya itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Sampai mau lompat di bawah menyerang musuh yang bisa jadi dia pun terbunuh gitu. Ya. Pertanyaannya kalau dibandingkan dengan kita gitu ya, makan 3 kali sehari, rumah juga nggak kayak kandang kuda kan, nggak ada kan yang tinggal di kandang kuda kan. Meskipun kontrak, sekontrak-kontraknya tetap kan lebih baik daripada kuda gitu. Dan lain sebagainya fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita bandingkan rasa syukur kuda kepada tuannya dengan rasa syukur kita kepada Allah, maka jauh Pak. Ya, maka jauh. Makanya Allah kenapa berfirman demi kuda, itu alasannya. Lalu sebenarnya masih belum selesai ya. Ketika orang mau bersumpah, itu dia ingin menegaskan sesuatu. Contoh, ketika ceramah ini berlangsung, mohon maaf ini contoh aja ya Pak. Misalkan ada yang kentut, dut bisa. Terus ada yang ngomong, kamu kentut ya? Demi Allah saya tidak kentut. Kenapa dia bersumpah demi Allah? Karena dia ingin menegaskan dan menekankan bahwa dia tidak kentut. Nyambung konsepnya Pak? Paham ya? Itu contoh aja biar cepat paham ya. Nah lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala demi kuda bersumpah? Apa yang ingin Allah tegaskan? Dijawab di ayat ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat-sangat ingkar terhadap Tuhan. Maksudnya sangat ingkar bagaimana? Sangat kufur nikmat, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Rabbnya. Jadi untuk menekankan bahwa manusia kita nih kurang bersyukur, Allah bersumpah dengan 5 ayat ya, dengan kuda dan 4 kondisi yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Buktinya apa bahwa manusia itu sangat ingkar atau kurang berterima kasih, kurang bersyukur kepada Allah? Buktinya adalah kurang ngaji, ya, malas ngaji maksudnya, malas sholat berjamaah kalau laki-laki barangkali, apa lagi? Malas berzikir barangkali. Tadi setelah selesai sholat isya menunggu saya naik ke mimbar, apakah berzikir atau tidak? Itu bisa dijawab masing-masing. Jadi ini membuktikan bahwasanya manusia itu sangat-sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nyambung dengan surat kedua ya, yang dibacakan oleh imam. Di surat kedua, di rakaat kedua baca apa imam? Ada yang ingat selain imam? Lupa saya mengalami. Ada yang ingat di rakaat kedua imam baca surat apa? Surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un sekilas saja saya bahas. Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Bayangkan Pak, orang yang sholat saja ternyata bisa celaka. Celaka kenapa? Lihat di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari sholatnya itu dia sahun. Sahun itu apa? Lalai. Yang dimaksud lalai dalam sholat itu apa? Ada yang mengatakan satu, yang mengakhirkan sholat zuhur jam 12, melaksanakan sholat zuhurnya jam setengah 3, bahkan jam 4. Sholat asar jam 3, melaksanakannya jam 5 atau bahkan setengah 6. Ada yang mengatakan sholatnya asal-asalan, ruku seadanya, sujud seadanya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah adalah gak peduli udah sholat atau belum, udah sholat atau belum, lupa sehingga nama terus. Itu termasuk yang namanya lalai. Ya. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, menjaga sholatnya dan
senantiasa menjaga interaksi dengan Al-Quran. Sedikit sebagai refleksi begitu ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi di sekolah itu saya selalu menanya soal sholat anak-anak. Sebelum dimulai pembelajaran silahkan di absen dulu ya sholatnya. Siapa yang sholat di waktu ngacung 1-2, yang 4 waktu ngacung 1-2. Kenapa kamu cuma 4 waktu? Ketiduran Pak, isyanya nggak sempat. Terus lanjut lagi, yang 3 waktu saya Pak. Kenapa? Subuh Pak, subuhnya bangunnya telat. Sama isyanya ketiduran. Yang lebih parah lagi Pak, yang 2 waktu siapa? Ngacunglah 2 anak. Ini saya nggak akan lupa ini. Saya nggak akan lupa ini kejadiannya. 2 anak ngacungkan tangan, kelas 3 SMP. Udah balik belum kira-kira? Balik itu berarti dia sudah mempertanggungjawabkan amalannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sholat dia yang dosa, bukan orang tuanya. Bayangkan, ada 2 anak kelas 3 SMP. Saya tanya, kenapa cuma dua waktu sholat Pak? Diam aja, nggak bisa jawab. Bahkan pas saya tanya, siapa yang sholatnya cuma dua waktu? Ada 2 anak ngacung, ya. Terus dia melihat temannya saling melihat, 2 tos. Bayangkan Pak, saking parahnya gitu. Jadi hanya 2 waktu dari 5 waktu yang dia kerjakan. Sholat wajib ini bukan sholat sunnah. Saya nggak pernah ngabsen sholat sunnah, nggak pernah. Tapi mereka bangga, gitu ya. Ini saya tidak menyalahkan anaknya, tidak menyalahkan siapapun. Tapi kita sebagai ayah, gitu ya, hendaknya kita juga mulai memperhatikan soal bagaimana kita mendidik anak kita. Bukan hanya memberikan makan, memberikan minum, pakaian, tempat tinggal, bukan, tapi mendidik juga. Ya, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak sholat ketika usia berapa tahun? 7 tahun. Dan di keterangan lanjutannya, dan pukullah anak kalian ketika dia usia 10 tahun. 10 tahun dipukul kalau misalkan dia nggak mau sholat. Dipukul sama siapa? Nggak mungkin sama guru Pak. Kalau sama guru itu penjara. Betul? Betul? Daripada dipecat mantep itu sholat dia. Guru begitu sekarang. Daripada dipecat nggak punya kerjaan, berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Pendidikan di rumah itu nilainya 60%. Pendidikan di sekolah 20%. Di lingkungan 20%. Kalau ayah lalai dari mendidik anaknya, maka bisa jadi yang 60% ini pindah ke lingkungan atau pindah ke, kalau sekolah sih kayaknya nggak mungkin ya, karena sekolah itu ya sebentar gitu. Kemungkinan besar ke lingkungan. Kalau lingkungannya soleh, alhamdulillah. Kalau lingkungan begal gimana Pak? Tahun 2019 atau 2020 saya lupa. Guru saya cerita, saya pulang naik ke jalan layang pakai motornya motor Beat sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Beliau katakan saya dibegal oleh 4 orang. Tapi saya nggak melawan. Ya udah, yang penting mah nyawa lah, selamat gitu ya, aman. Urusan harta motor mah bisa dibeli lagi gampang, kasihin aja. Tapi yang menakjubkannya Bapak-Bapak sekalian, yang begalnya itu seusia SMP. Jadi jangan pernah mikir, nggak pernah berarti kayaknya SMP kayaknya. SMP ini ngeri Pak, ngeri. Ya, sekarang karena memang akses di medsos itu sangat-sangat terbuka, ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak SMP. Ya, semoga Allah jaga kita semua, semoga Allah jaga keluarga kita semua, dan semoga Allah jadikan kita termasuk penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kultum kali ini. Mohon maaf barangkali ada salah ucap atau salah sikap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.